Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pembacaan profil ICMA. Kali ini akan dibacakan oleh Ibu Ria Francisca Iva Effendi, SAK MM CAP. Kepada Ibu Ria, persilakan. Ya, terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Ya, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan profil ITSMA. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Peserta webinar yang saya hormati, para panitia yang saya sayangi, izinkan saya membacakan profil singkat dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ITSMA. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ITSMA merupakan organisasi yang menghimpun para akademisi muda di bidang akuntansi dari seluruh Indonesia. Organisasi ini hadir sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kompetensi, serta memperluas jejaring profesional. ITSMA berkomitmen untuk mendukung pengembangan dunia akuntansi melalui kegiatan riset, publikasi, pelatihan, maupun pengabdian kepada masyarakat seperti yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Dari sisi perjalanan ITSMA, boleh Pak dibantu ada timeline. Nah, betul Bapak. Ya, dari sisi perjalanan ITSMA lahir pada tahun 2021 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada tahun yang sama dilakukan perekrutan anggota serta penandatanganan akta notaris sebagai dasar legalitas organisasi. Pada tahun 2022, ITSMA menggelar Disnatalis pertama di Universitas Pancasila Jakarta. Tahun 2023, Disnatalis kedua diselenggarakan di BINUS University, Alam Sutera Tangerang. Tahun 2024, Disnatalis ketiga digelar di UPN Veteran Yogyakarta. Dan insya Allah pada tahun 2025 ini Disnatalis keempat akan diselenggarakan di Surabaya. Sejak saat itu, ITSMA terus berkembang dan melebarkan kiprahnya di tingkat nasional. Hadirin webinar yang berbahagia, ITSMA memiliki visi menjadi organisasi yang mampu melahirkan generasi dosen muda yang profesional, kompeten, serta inovatif di bidang akuntansi, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi ini, maka ITSMA memiliki berbagai misi, di antaranya saya rangkum misi ini menjadi 4 poin penting, begitu ya. Yang pertama adalah membekali dosen muda akuntansi dengan pelatihan profesional, riset unggul, dan kegiatan tridharma perguruan tinggi, menjadi wadah publikasi, penulisan buku, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, mengembang kerjasama baik nasional maupun internasional, serta melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Seperti yang Bapak Ibu sekarang sedang nikmati, webinar pagi ini adalah bentuk kita mewujudkan visi dan misi dari ITSMA. Selanjutnya, ada struktur organisasi ITSMA. Nah, betul Bapak. Ya. Struktur organisasi ITSMA periode 2005 sampai dengan 2027 dipimpin oleh Ketua Umum Bapak Raffles Ginting, SEMAK, bersama jajaran pengurus, staf ahli, kepala departemen, serta koordinator wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, Bapak Ibu semua yang belum join di ITSMA, jangan ragu bahwa ITSMA sudah memiliki koordinator setiap wilayah. Jadi Bapak Ibu jika ingin bergabung boleh menghubungi koordinator seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kehadiran para pejabat gitu ya, jajaran pengurus ini menjadi penggerak utama dalam riset pendidikan, publikasi, pengabdian, dan pengembangan jejaring ITSMA. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk menghubungi para pengurus ITSMA untuk menjadi anggota ITSMA. Dalam menjalankan program kerjasamanya, ya, ini staf ahlinya, lanjut Pak. Ya, ini struktur kepala departemen dari masing-masing departemennya. Kemudian ini tim kerja ITSMA. Selanjutnya ini adalah koordinator wilayah yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu bisa cek wilayahnya termasuk daerah yang mana gitu ya. Kalau untuk daerah Bandung dan sekitarnya di sini ada Ibu Riri begitu ya. Nanti disesuaikan dengan daerah Bapak Ibu ada di mana. Selanjutnya. Ya, dalam menjalankan program kerjanya, ITSMA memiliki berbagai kegiatan seperti yang dilaksanakan pada pagi hari ini, ada webinar, kemudian ada lokakarya, ada pelatihan, ada riset kolaboratif,
ada simposium, penulisan buku, hingga pengabdian masyarakat. Semua ini dilakukan untuk mendorong kapabilitas akademisi akuntansi yang bisa memberikan inovasi dan kemajuan untuk bidang pendidikan. Hadirin yang saya hormati, ITSMA membuka kesempatan bagi akademisi akuntansi yang ingin bergabung menjadi anggota. Jadi Bapak Ibu semuanya sekali lagi jangan ragu untuk bergabung dengan ITSMA karena banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu terima. Ya, dengan iuran yang mungkin bisa dikatakan investasinya cukup rendah ya, cukup ringan sekali, itu yaitu 200.000 untuk menjadi anggota, tapi manfaat yang diperoleh bisa mendapatkan akses jejaring profesional, kesempatan mengikuti pelatihan eksklusif, peluang karir, dan tentunya bisa menjadi bagian dari komunitas akademisi muda yang solid. Mungkin demikian pembacaan profil singkat Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ITSMA. Mari kita bersama-sama berkontribusi, bersinergi, berkolaborasi untuk membangun masa depan akuntansi yang lebih baik dengan keilmuan yang kuat dan integritas yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ria Francisca atas pembacaan profil ICMA. Selanjutnya kita masuk ke sesi sambutan. Ada sambutan Ketua Umum ICMA yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Ibu Yana Ernawati, SEMSI, yang merupakan Ketua Panitia Pekan Webinar Sabtu dan juga merupakan staf ahli bidang tata kelola dan mitigasi risiko. Kepada Ibu Yana Ernawati, SEMSI, waktu dan layarnya saya persilakan. Terima kasih Ibu Rahayu atas kesempatannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Suara saya terdengar ya Bu Rahayu? Suara saya jelas Bu? Dengar Bu Yana. Oh ya, Jelas Ibu. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Ibu Veronica Anantawikrama, SEMSC selaku narasumber pagi ini, dan Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SEMAK selaku moderator, segenap panitia penyelenggara, serta para peserta webinar yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir walau secara virtual dalam forum ilmiah yang sangat penting ini dengan topik anti plagiarism, power, strategi ampuh dan teknik parafrase yang tepat. Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, atas nama Ketua Umum ITSMA, izinkan saya menyampaikan salam hangat sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Webinar ini bukan sekedar forum ilmiah, tetapi juga wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menjaga integritas akademik, menghindari plagiarisme, serta menguasai teknik parafrase yang tepat dalam penulisan ilmiah. Isu plagiarisme adalah salah satu tantangan serius di dunia akademik maupun profesional ya Bapak Ibu. Plagiarisme tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai integritas ilmiah dan etika akademik yang kita junjung bersama tentu saja. Oleh karena itu, webinar ini menjadi sangat relevan karena tidak cukup hanya mengetahui apa itu plagiarisme, tapi juga bagaimana mencegahnya melalui strategi yang tepat, serta menguasai teknik parafrase yang benar. Saya percaya dengan diskusi hari ini, para peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga originalitas karya ilmiah, sekaligus keterampilan praktis untuk menghindari jebakan plagiarisme. Terkhusus pada Ibu Veronica Anantawikrama, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan berbagi ilmu dan pengalaman berharga pagi ini. Pada seluruh peserta, kami ucapkan selamat berwebinar pagi ini.
Semoga webinar ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan profesional kita bersama. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar IJMA dengan topik anti plagiarism power, strategi ampuh dan teknik parafrase yang tepat, secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Rahayu. Baik, terima kasih banyak Ibu Yana Ermawati SEMSI atas sambutannya. Selanjutnya kita akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ardiansyah SEMSI. Kepada Bapak Ardiansyah, waktu dan layarnya saya persilakan. Terima kasih Bu Rahayu. Bapak Ibu keluarga besar IJMA, izinkan saya memandu doa dalam versi Islam bagi Bapak Ibu yang non-Muslim agar kiranya dapat menyesuaikan dengan agama dan percayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena atas izin dan rahmat-Mu, kami dapat berkumpul dalam kegiatan webinar ini. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, taufik, serta hidayah-Mu kepada kami. Jadikanlah kegiatan ini membawa manfaat, menambah ilmu, serta memperluas wawasan bagi kami semua. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat, yang dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi bekal kebaikan bagi kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, berikanlah kelancaran kepada para pemateri dalam menyampaikan ilmunya, serta bukakanlah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima serta memahaminya dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai amal soleh yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru, serta semua orang yang kami cintai dan kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Ibu. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Bapak Ardiansyah. Selanjutnya akan ada pembacaan tata tertib webinar. Baik, Bapak Ibu, saya bacakan sekilas terkait tata tertib webinar kita pada pagi hari ini. Untuk ketentuan umum peserta, yang penting adalah Bapak Ibu mematuhi ketentuan umum ini, terutama penulisan nama akun Zoom atau YouTube harus sesuai dengan format, yaitu nama lengkap _ instansi. Kemudian, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi selama webinar. Selain itu, selama webinar berlangsung, peserta wajib mematikan mikrofon atau mute saat pemateri sedang berbicara, kecuali saat sesi tanya-jawab. Peserta tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin host atau panitia. Kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar dan penampilan yang pantas. Selain itu, dalam webinar pada pagi hari ini, peserta diwajibkan menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chat box atau saat berbicara. Peserta dibolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand sesuai arahan dari moderator. Selain itu, peserta diharapkan menghindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Terkait dengan sertifikat dan absensi, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran. Selain itu, peserta wajib mengikuti minimal 80% dari durasi kegiatan serta mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Link absensi akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung dan tidak dikirimkan kembali. Sertifikat dikirim ke email peserta dalam waktu maksimal H+14 hari kerja setelah acara selesai. Itulah untuk tata tertib webinar. Selanjutnya adalah
pembacaan Warta Ijma. Baik, untuk pembacaan Warta Ijma, saya mengingatkan bahwa akan ada door prize menarik, yaitu kesempatan memenangkan door prize menarik bagi Bapak Ibu yang aktif mengisi link presensi dan mengisi link evaluasi. Door prize akan diundi pada Disnatalis Ijma yang keempat. Kemudian, Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan semekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Minggu, tanggal 13 September tahun 2025 hingga Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar Anti-Plagiarism Power, Strategi Ampuh dan Teknik Parafrase yang Tepat dengan narasumber Veronica Ananta Wikrama TD, SE, MSc. Minggu, tanggal 14 September tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar Strategi Publikasi di Scopus, Cara Memilih Jurnal Akademik yang Sah dan Terindeks untuk Reputasi Terpercaya dengan narasumber Dr. Masina, SE, MSc. Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar Scientific Writing Mastery, Rahasia Artikel Ilmiah Berkualitas dengan narasumber Dr. Pipin Kurnia, ST, MAK, AK, CA, CSRS, CSLA, CSP. Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025, 10 waktu Indonesia Barat, topik kuliah internasional Survival or Collapse of Japanese Companies After the COVID-19 Pandemic Era. Predicting Corporate Faith Through Data Analytics dengan narasumber Profesor Cindy Yoshiko Shirata. Jumat dan Sabtu, 10-11 Oktober tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik konferensi internasional Integrative Insight into Digital Innovation, Ethical Governance, and Intersectionality in Advancing Authentic Sustainability Reporting from Regulatory Compliance to Corporate Consciousness dengan narasumber Profesor Dr. Susela Devi Kasubia, Profesor Dr. Maria Widyastuti, Associate Profesor June Zhao, Profesor Cindy Yoshiko S, Profesor Teresia Dwiha, Associate Profesor Khairul Anwarka. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkenalkan. baik, itulah tadi pembacaan Warta Ijma. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh Bapak Kurniawan di Wibawa. Untuk itu Bapak Ibu peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kamera untuk kita lakukan dokumentasi. Oke, izin saya pimpin untuk layar pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk layar kedua. 1, 2, 3. Kemudian untuk layar terakhir, layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, Bu. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kurniawan. Selanjutnya adalah pengenalan moderator. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SEMAAK. Nah, Ibu Resa merupakan dosen di Universitas Jember. Ibu Resa mengenyam pendidikan sarjana akuntansinya di Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada tahun 2014, kemudian memperoleh gelar AK di Universitas Airlangga Indonesia tahun 2015. Selain itu melanjutkan
pendidikan magister akuntansi juga di Universitas Airlangga pada tahun 2017. Kemudian untuk pengalaman penelitian Ibu Resa memperoleh banyak sekali hibah penelitian yang terbaru, yaitu dengan judul Pertanyaan Berkelanjutan, Analisis Mendalam Terhadap Kinerja Keberlanjutan dalam 3 Dimensi dan Value Relevance. Kemudian untuk pengalaman pengabdian juga ada banyak sekali hibah yang sudah diperoleh Ibu Resa. Di tahun 2025 misalnya ada pengabdian dengan judul Implementasi Good Governance BUMDes, Mekarjaya Menuju BUMDes Berdaya Saing. Juga ada hibah oleh Ibu Resa, pengabdian dengan judul Kontinuitas Elaborasi Entrepreneurship dalam Nilai Budaya Pandalungan, Program Andalan Wirausaha Unggul Terapan. Memperoleh pendanaan dari Program Wirausaha Merdeka 2024 Kemendikbudristek. Untuk publikasinya saya sebutkan satu saja karena ada banyak sekali. Di jurnal nasional misalnya ada publikasi penelitian dengan judul Greenpreneurship Framework for Okra Business to Global Sustainability. Dan untuk penelitian dengan judul Commercialization of Sundays Fishing Lights to Improve the Fishermen's Economy in the Horse Area East Java, Indonesia. Juga ada beberapa publikasi yang lain, terutama ada proceeding internasional, juga ada book chapter, naskah akademik, dan beberapa HKI dan paten. Itulah untuk pengenalan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Resa. Untuk itu, untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Resa Dwi Ayu Pangestu Mulyono. Kepada Ibu Resa Dwi Ayu Pangestu Mulyono, ST, MAAK, CRSS, CSRA, CRP, CFRM, CBAP, PMI, PMR, saya persilakan waktu dan layarnya. Ya, terima kasih Mbak MC yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Masih pagi? Masih semangat ya? Saya harap Bapak Ibu peserta pekan webinar pada pagi hari ini bisa antusias mengikuti kegiatan pada pagi hari ini karena topiknya luar biasa, sangat menarik terkait dengan anti plagiarism power, strategi ampuh dan teknik parafrase yang tepat. Baik, itu tadi sudah dikenalkan. Nama saya Resa Dwi Ayu Pangestu Mulyono. Saya biasa diakrab Rere. Saya merupakan salah satu dosen akuntansi di Universitas Jember. Pagi hari ini, yang cerah ini, saya bersama pemateri yang luar biasa, yaitu Ibu Veronica, akan menjelaskan bagaimana gitu ya kiat-kiatnya gitu supaya kita sebagai akademisi itu bisa menulis gitu kan tanpa harus plagiarisme. Pasti akan ada cara tempuhnya ya, terlepas dari bantuan AI gitu kan ya, karena memang tantangan saat ini adalah dipermudah dengan artificial intelligence. Tapi jangan jadikan artificial intelligence itu sebagai yang utama, tapi dia adalah sebagai pendukung tulisan kita. Ya tidak dipungkiri memang menulis satu kalimat pun apalagi naskah akademik ya itu pasti tantangannya luar biasa. Nah, untuk itu saya sebelum melanjutkan sesi pemaparan, saya ingin mengenalkan dulu secara singkat profil Ibu Veronica. Bisa dibantu ini panitia untuk share screen CV Ibu Veronica. Saya sedikit bacakan ya. Untuk CV Ibu Vero. Oke, baik. Ibu Veronica Ananta Wikrama TD, SE, MSc. Ya, beliau adalah salah satu dosen akuntansi ya di Politeknik Negeri Pontianak. Beliau merupakan lulusan dari S1 Akuntansi Sanata Dharma, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum IJMA ya.
dan juga Jurnal Manager di Kapuas Politeknik Negeri Pontianak, dan juga Sekretaris TUK. Ya, pastinya beliau memiliki pengalaman secara praktis juga gitu ya, yang luar biasa, tidak hanya menjadi seorang dosen tapi juga menjadi seorang akuntan, pernah menjadi seorang internal auditor di salah satu perusahaan yaitu PT Sutindo Anugrah Sejahtera. Kemudian ini sangat luar biasa ya. Jadi beliau itu pastinya tidak diragukan lagi untuk apa namanya kali ini karena beliau memiliki kemampuan skill menulis itu sangat luar biasa, kemudian pengetahuan terkait dengan pajak dan audit, akuntansi pastinya, terus kemudian sistem akuntansi dan juga menggunakan aplikasi untuk membantu running data penelitian ya seperti SPSS, kemudian Excel, ya SAP, Visual Basic dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita apresiasi untuk pemateri pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bu Vero. Selamat pagi Bu Rere. Iya. Oke, Bu Vero, di Pontianak aman ya cerah hari ini? Hujan dari tadi malam, Bu. Hujan ya Hujan kebetulan. ini. Iya. Ya. Ya mungkin berbeda dengan tempat saya di pagi hari ini cerah, tapi meskipun hujan semoga tidak menurunkan ini ya semangat Bapak Ibu yang mengikuti webinar. Baik Bu Vero, nanti kita persilahkan Ibu untuk menjelaskan kurang lebih 1 jam, kemudian nanti akan ada sesi diskusi. Silakan Bu Vero. Ya, terima kasih Bu. Izin share screen. Ya, selamat pagi untuk Bapak Ibu dan juga mungkin Anda mahasiswa yang ikut ya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai pencegahan plagiarisme dan parafrase. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu dosen sudah sering ya, karena sering menulis, jadi pasti sudah sering menghadapi yang namanya Turnitin ya, mungkin menggunakan Identicat atau Turnitin, persentasenya tinggi lalu dikurangi ya, untuk bisa lolos masuk ke jurnal untuk publikasi. Untuk mahasiswa mungkin ada yang mungkin tidak sepengalaman Bapak Ibu dosen yang lebih sering untuk melakukan publikasi ya. Tapi kita semua mungkin hari ini untuk sharing ya, sharing bagaimana kita bisa mengurangi plagiarisme dan untuk mengantisipasinya menggunakan parafrase. Ya, apa itu bahaya plagiarisme? Kita harus tahu ya bahayanya terlebih dahulu agar tidak melakukan plagiarisme. Plagiarisme ini tidak boleh ya, karena kan istilahnya ada orang lain membuat, kemudian kita ya tidak boleh untuk asal copy paste gitu. Asal copy paste kemudian diakui tulisan diri sendiri. Tentu saja itu tidak boleh. Apalagi ada impact untuk kita yang sering melakukan itu. Satu, mematikan kreativitas. Kenapa kreativitasnya jadi mati? Karena terbiasa mengcopy tadi. Ya, kalau kita terbiasa mengcopy, maka kita juga terbiasa untuk tidak mengeluarkan ide-ide baru. Ya, karena kan biasanya ngopi aja, ngopi aja. Jadi tumpul istilahnya ide-ide kita. Kemudian yang kedua, menurunkan rasa percaya diri. Karena biasanya menggunakan tulisan orang lain ketika kita ingin mengeluarkan ide sendiri, rasanya tidak percaya diri. Beda kalau terbiasa menggunakan ide-ide kita sendiri. Ya udah, kita maju saja dengan ide kita, tidak dengan ide orang lain. Nah, yang ketiga, menurunkan rasa menghargai terhadap hasil karya diri sendiri dan hasil karya orang lain. Untuk memunculkan ide itu tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Kadang ide itu munculnya tidak terprediksi ya. Mungkin kita lagi duduk ngopi tiba-tiba muncul. Atau ketika kita cari sedemikian rupa ya lama nggak muncul-muncul juga gitu. Ya, ketika itu idenya sulit untuk muncul kemudian muncul kita gunakan ide itu dengan baik maka rasa menghargainya akan tinggi. Ya. Kemudian menciptakan keterbatasan seperti yang tadi. Kalau kita
copy paste, terbiasa copy paste, maka kita tidak terbiasa untuk memunculkan ide-ide baru. Jadi terbatas di situ saja dan tidak bisa mengembangkan hal-hal baru lagi. Kemudian tindakan kriminalitas. Nah ini ada ya hukumnya kalau misalkan kita meng-copy paste gitu ya. Makanya kalau kita lihat kayak skripsi, kemudian tesis, disertasi itu tidak boleh mengcopy dari karya orang lain. Ya, karena itu ada hak ciptanya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi plagiarisme? Di sini yang pertama mempersiapkan kerangka penulisan. Jadi kalau misalkan kita ingin menulis sesuatu, harus jelas kita mau menulis apa saja. Poin-poinnya, ide-idenya yang utama itu apa saja. Kalau misalkan kita mau membuat buku misalnya ya, buku itu kan ada babnya, ada subbabnya. Nah itu ditentukan dulu. Setelah bab, baru subbab. Misalnya bab 1, kemudian ada subbab-subbabnya yang apa yang akan kita tulis. Nah nanti kalau sudah ada di subbabnya, tinggal kita kembangkan saja di bagian subbabnya tadi. Jadi jangan terbatas dari bab-babnya saja, tapi di bawahnya nanti ada subbab. Kemudian ada poin-poinnya, apa yang akan dibicarakan dalam satu poin bab-babnya itu. Ya, jadi biasanya kalau mungkin kita mau menulis book chapter misalnya, ya, itu kan dibagi per bab. Nah, kalau misalkan kita dapat satu bab, itu kan nanti ada subbabnya masing-masing. Ya, subbabnya itu kita tentukan dulu mau membicarakan tentang apa. Nah, itu biasanya kalau book chapter subbabnya tidak dikasih, ya, hanya dikasih babnya. Nah, subbab itu tergantung sama penulisnya masing-masing. Nah, silahkan tentukan untuk subbab-subbabnya. Kita mau menulis apa, ya? Kan biasanya ada minimal jumlah halamannya. Silahkan ditentukan, dikembangkan sendiri dari main point-nya tadi. Itu untuk buku. Kalau misalnya kita menulis riset, kalau untuk artikel riset saya rasa lebih mudah lagi. Karena kan sudah pasti ya, kita membicarakan apa di full body-nya artikel itu. Ya, ketika kita mau menerbitkan jurnal kan sudah ada formatnya sendiri. Apa saja yang dibicarakan itu sudah ada kalau misalnya riset. Beda dengan bab yang lebih bebas gitu ya. Riset kan kayak novelty-nya apa, itu kan sudah pasti secara formatnya kan sudah ditentukan. Beda dengan bab yang mungkin lebih bebas secara ide-ide, diasalkan masih mencakup satu ide tadi, judulnya apa. Kemudian yang kedua, mengenai yang ditulis itu 70% ide baru dari penulis. Ini tergantung dari aturan penerbitnya ya. Ada yang kalau buku biasanya memang 30%. Kalau jurnal itu tergantung jurnalnya apa dulu. Ada yang mungkin 20%. Ya, jadi ini mengikuti saja. Kalau misalkan aturannya itu secara plagiat hanya boleh 20%, berarti kita 80%-nya harus ide sendiri. Nah, ini bagaimana untuk bisa meminimalkan ini biasanya ya, berarti dengan kalimat kita sendiri, ide-ide kita sendiri. Nah, yang ketiga membuat konsep ide baru. Kalau misalkan yang lama-lama ini kan kita misalnya baca ya. Kalau kita mau memunculkan ide baru ya kita harus membaca. Tidak bisa tiba-tiba muncul ya. Kita harus membaca. Membaca dulu, kemudian idenya akan muncul yang berkaitan dengan apa yang kita baca. Kemudian yang keempat, melakukan pengecekan menggunakan media pengecekan. Ya, ini biasanya kalau yang digunakan di instansi itu kalau nggak Turnitin ya Identicate. Ya, biasanya disediakan di instansi. Kalaupun tidak, nanti berarti berbayar. Ya, tapi biasanya pada umumnya instansi kita ada. Nah, nanti bisa dicek berapa persen kira-kira untuk Turnitinnya itu kalau tidak memenuhi kita bisa turunkan. Kemudian melakukan parafrase. Ini untuk parafrase saya sarankan di awal, jangan di akhir ya. Kalau misalkan mau melakukan, misalnya kita membaca dari artikel lain, kemudian idenya ingin kita cantumkan ke tulisan kita, ya silahkan diparafrase dulu. Jangan sampai nanti kalau sudah jadi full, baru kita turnitinkan, baru kita parafrase. Karena nanti kemungkinannya akan besar. Ya, untuk menurunkannya agak susah. Jadi mendingan diparafrase di awal ya, diubah dengan kalimat sendiri, baru ketika nanti di akhir kita cek. Biasanya itu akan turun. Kemudian kalau sudah memang ya sudah terlanjur ya mau tidak mau memang diparafrasekan di akhir dan itu biasanya lebih banyak. Nah, untuk yang keenam mencantumkan sumber.
meskipun kita sudah mengubahnya secara parafrase, tetap harus dicantumkan sumbernya. Karena secara ide itu kan dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Jadi tetap harus dicantumkan sumbernya. Yang namanya ide itu sulit untuk muncul ya, sulit untuk kita temukan. Jadi istilahnya kita menghargai bagaimana ide itu ada ya, bagaimana ide itu disampaikan oleh orang lain. Nah, apa itu parafrase? Parafrase ini mengubah struktur kalimat ya, tapi tidak dengan mengubah artinya. Ya, artinya secara idenya masih sama, tapi secara struktur kalimatnya berubah. Entah dari sinonimnya, entah dari strukturnya. Ya, kalau mau mengubah secara Turnitinnya harus diubah secara struktur, tidak hanya sinonim. Kalau mengubahnya hanya sinonimnya, biasanya turunnya hanya sedikit. Ya, kalau kita ubah secara total, baik sinonim maupun struktur kalimatnya, nanti turunnya lumayan itu untuk Turnitinnya. Ya, jadi kita mengubahnya juga nggak boleh satu kata. Nanti secara hasil biasanya turunnya nggak beda jauh. Padahal kan biasanya kalau kita mau menurunkan persentasenya kan kita butuh yang langsung banyak ya, supaya bisa praktis dan bisa langsung dipublikasi. Nah, untuk selanjutnya, nah, bagaimana untuk bisa melakukan parafrase dengan baik ya? Ya, bagaimana tekniknya? Yang pertama, kita membaca ulang hingga benar-benar memahami dulu isi teksnya. Jangan sampai kalau kita memparafrase artinya berubah, ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya artinya berubah, itu efeknya apa? Nanti orang yang membaca artikel kita bisa istilahnya tersesat gitu ya. Dari awalnya artinya A kok jadi B. Jadi untuk pengembangan secara keilmuan nanti salah, ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan sumbernya. Secara artinya. Jadi makanya kita baca dengan baik. Kita baca artinya secara tepat. Kalau sudah tahu artinya, silahkan boleh disusun ulang. Artinya dulu, dipahami secara arti. Nah, kemudian yang kedua, menulis ulang ide serta gagasan dalam teks tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri atau tata bahasa yang berbeda. Kalau kita sudah memahami artinya, ya, artinya itu tinggal kita sampaikan lagi dengan kalimat kita. Ya, dengan tidak mengubah arti tadi. Tapi kalau sudah paham, saya yakin untuk menyampaikan kembali itu lebih mudah. Ya, seperti halnya ketika kita baca satu buku misalnya ya, kemudian kita ceritakan kembali. Kan bisa. Kalau kita hobi baca buku, kemudian kita ceritakan ke orang isinya di dalamnya itu apa saja, ya kurang lebih seperti itu. Ya, dengan kalimat kita. Kemudian yang ketiga, membuat daftar kata. Ini kalau misalnya, kalau bahasa Indonesia mungkin kita masih vocabulary-nya masih oke lah, masih banyak untuk bisa mengganti satu kata dengan kata lain. Tapi mungkin ada kalanya kita lupa, nanti bisa menggunakan, bantuan ini. Kalau bahasa Inggris mungkin, secara kata mungkin ada yang, kita lupa atau apa gitu kan, ada kata yang lain untuk vocab-nya, ya. Kemudian yang keempat, pastikan bahwa gagasan utama dalam suatu parafrase masih sama dengan artikel aslinya. Ini penting ya, jadi artinya harus sama. Jangan sampai ketika kita ubah dengan kalimat baru, artinya kok berubah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kelima, gunakan juga tanda petik. Nah, ini untuk tata cara kalau misalnya kita membuat kutipan ya. Kutipan kalau persis itu kan biasanya menggunakan tanda petik ya. Kalau misalnya kita sampaikan kembali kan tidak perlu. Nah, kalau saya menyarankan menggunakan penyampaian kembali dengan berubah tadi ya, merubah struktur kalimat dengan arti yang masih sama, itu boleh dilakukan nanti untuk mengantisipasi secara besaran plagiarismenya. Itu akan lebih kecil biasanya. Kemudian yang keenam, menuliskan sumber. Ini jangan lupa meskipun kita sudah melakukan parafrase atau mengubah struktur kalimatnya, kita juga harus tetap menyampaikan sumbernya itu dari mana, ya, supaya nanti yang pertama menghargai penulisnya, ya, idenya itu kan juga munculnya kan
Kalau kita mendapatkan sebuah ide kan tentunya kita juga tidak rela kan kalau itu diakui oleh orang lain. Istilahnya kalau kita punya sesuatu, kita yang memunculkan, kita yang membuat, itu diakui orang lain, apakah kita rela? Enggak kan? Nah, itu maka dari itu kita hargai orang yang membuat ide itu. Ya. Kemudian nanti juga sebagai sumber, kalau misalnya ada orang lain yang membaca, bisa juga membaca dari sumbernya itu secara lengkap seperti apa. Jadi membantu nanti untuk keilmuan. Selanjutnya untuk parafrase, ini contoh parafrase ya. Kalau misalnya mengubah itu kurang lebihnya jangan cuma mengubah secara sinonim kata yang mirip, tapi juga harus mengubah secara struktur kalimat. Struktur kalimat itu berarti SPOK ya. Subjeknya di mana ya. Kemudian kita ubah misalnya kalimat pasif ke aktif gitu ya. Atau bisa juga kita putus kalimatnya kalau panjang, misalnya satu kalimat panjang kita ubah jadi 3 kalimat, gitu juga bisa. Atau di awalnya 3 kalimat kita ubah jadi satu kalimat, seperti itu. Itu akan sangat mengubah nanti. Beda halnya kalau kita hanya mengubah sinonimnya saja, ya, untuk menurunkan secara besaran Turnitin tadi. Iya, yang pertama untuk kita menulis itu bisa menuliskan parafrase ya. Yang perlu kita tahu, parafrase itu bukan berarti mengurangi plagiarisme ya. Pada dasarnya parafrase itu kan menurunkan jumlah Turnitin yang kita cek itu plagiarismenya berapa. Ya, misalnya kita kena 40%, untuk menurunkannya jadi 30%, kita harus mengubah susunan kalimatnya, ya kan? Itu berarti kita masih menggunakan ide orang lain. Maka dari itu masih perlu juga untuk menambahkan citasi di situ sumbernya dari mana, ya. Meskipun di parafrase tetap harus ditampilkan sumbernya. Sumber itu penting ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita membuat sesuatu, sesuatu itu diakui oleh orang lain, tentu kita tidak akan rela. Karena itu tentunya kalau kita membuat sesuatu tuh ada effort, ada ide di situ ya, ada yang dikeluarkan di situ. Kalau diakui oleh orang lain, tentunya ada ketidakrelaan di situ. Maka dari itu kita hormati orang yang menemukan itu. Kemudian untuk sumbernya, usahakan juga untuk yang sumber kredibel untuk dijadikan sumber penulisan. Nah, ini sitasi, jangan lupa, saya rasa penggunaan Mendeley ya, Zotero, itu sudah sangat umum. Ya, kemudian menggunakan daftar pustaka, jangan lupa. Ini untuk daftar pustaka silahkan buat sesuai kalau kita nulis langsung ya, takutnya nanti kan kelewat. Jadi bisa langsung dibuat. Kemudian untuk parafrase, seperti tadi, mengubah struktur kalimat dan sinonim. Kemudian untuk aplikasi, boleh menggunakan aplikasi nanti anti plagiarisme jika diperlukan. Kemudian baru melakukan interpretasi dari masing-masing ide yang kita dapat. Nah, pada intinya kita buat ringkasan dulu ya, kita ceritakan kembali, kemudian tulis sumbernya, dan kemudian menyusun tinjauan pustaka. Atau boleh juga menggunakan Open Knowledge Map ya. Open Knowledge Map tuh biasanya mereka sudah istilahnya Bapak Ibu cari aja tentang apa, nanti dia munculkan banyak sumber dan juga banyak ide di situ, kita tinggal ambil saja untuk inti-intinya. Nah, ini untuk citasi, biasanya Bapak Ibu menggunakan Mendeley dan Zotero. Nah, ini untuk aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu ya. Nanti bisa menggunakan SEO Magnifier, Spinner, atau Paraphrasing Tool, dan Preposeo. Nah, coba nanti kita praktekkan sedikit untuk ini. Aplikasi ini membantu saja ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan kalimat sendiri langsung dan emang tata bahasa Bapak Ibu bagus, silahkan menggunakan manual sesuai dengan ide Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin butuh aplikasi yang bisa membantu melakukan parafrase, boleh menggunakan ini. Dalam artian ini membantu ya, bukan menggantikan kita.
ya, bukan menggantikan fungsi kita untuk melakukan parafrase, tapi membantu, ya. Misalnya kita kok sulit cari kalimat kata-kata gimana ya gitu kan, ini nanti membantu, tetap keputusan di akhir ya di Bapak Ibu. Oke, kita coba ya. Nah, ini untuk yang pertama kita bisa coba SEO magnifier ya. Ini biasanya kita copy saja di bagian ini. Ya, ini kan ada tempat kotaknya. Kalimat Bapak Ibu yang ingin digunakan bisa dikopikan di sini. Jangan lupa untuk mengubahnya menjadi bahasa Indonesia ya. Ini sudah diubah ya, sudah diubah. Jadi di sini kalau sudah diubah itu akan muncul warna-warna seperti ini. Nah, warna-warna ini yang boleh kita klik, dia berarti menyarankan menggunakan kata-kata pengganti ini. Ya, kalau tidak sesuai tidak usah digunakan. Ini kalau misalnya vocabulary ibu bingung, Bapak Ibu bingung mau mengganti apa, gitu ya. Mau mengganti apa, maka dia menyarankan beberapa kata yang mungkin. Ini untuk SEO magnifier. Jadi dia kalau SEO ini sebatas mengganti kata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nyari kata-kata lain untuk diubah, silahkan gunakan ini. Bahasa Inggris juga bisa. Di sini nanti dia akan menyarankan beberapa kata dengan arti yang sama. Ya, yang berwarna saja. Ini diklik nanti ada pilihan katanya. Bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan yang cocok yang mana. Itu untuk paraphrasing tool. Nah, kalau yang untuk paraphraser, ini ya, paraphraser IO. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Boleh menggunakan fluent, standar, formal, atau smooth. Nah, di sini saya coba yang standar terlebih dahulu. Nah, ini di kiri, kan saya sudah kopikan kalimatnya. Nah, ini akan diubah di kanan. Ya, ini lumayan ya mengubahnya. Misalnya ini, untuk berperilaku dari kinerjanya. Nah, di sini dia ubah melakukan tindakan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini udah sangat berbeda ini. Jadi dia tidak hanya mengubah secara kata, dia agak mengubah aja secara keseluruhan. Kalau yang SEO tadi baru kata-kata aja dia cari sinonim dan masih keputusannya di kita untuk memilih. Tapi kalau untuk paraphrasing yang ini dia bisa mengubah nih, perusahaan berusaha untuk berperilaku dari kinerjanya dengan berkontribusi untuk menyesuaikan nilai dan norma. Nah, di sini dia ubah perusahaan berusaha melakukan tindakan yang sesuai dengan kemampuannya untuk mengadaptasi nilai dan norma sosial. Berarti dia ubah untuk berperilaku dari kinerjanya sampai dengan menyesuaikan, dia ubah dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan kemampuannya untuk mengadaptasi. Menyesuaikan dia ganti dengan mengatasi, kemudian untuk berperilaku dia ganti tindakan. Ini lumayan berubahnya, ya, tidak hanya kata-katanya. Kemudian yang ketiga kita juga bisa menggunakan parafrase presposeo. Nah, untuk preposeo ini dia kalau mengubah juga diwarnai. Jadi kita tahu mana yang diubah, gitu ya. Kayak yang ini perusahaan berusaha untuk berperilaku dan kinerjanya dengan kontribusi. Nah, ini dia ubah. Perusahaan berupaya untuk berperilaku sesuai dengan kinerjanya. Kan beda, berarti dia lebih pendek. Ya, ini satu kalimat, dia ubah jadi 3 kalimat. Ya, 3 kalimat. Nah, semua ini bertujuan untuk mempertahankan legitimasi. Nah, ini kan awalnya satu kalimat diubah jadi 3 kalimat. Ya, kalau mau lebih praktis memang menggunakan presposeo atau dengan paraphraser IO. Kalau yang ini tadi SEO masih berubah secara kata saja. Jadi dia nanti akan mengubah lagi. Cuman ini kalau misalkan nggak setuju, kalau prosposeo ini bisa direparaphrase lagi. Ya, ada pilihan reprase. Kalau misalkan tidak setuju dengan parafrase yang dia lakukan.
Kalaupun Bapak Ibu tidak ingin menggunakan yang ini, bisa lagi Bapak Ibu ubah lagi ya dengan mungkin dari melihat parafrasenya kita bisa punya inspirasi untuk mengubah lagi, ya kan? Berarti 2 kali perubahan. Nanti akan lebih beda lagi. Jadi kemungkinan untuk menurunkan Turnitin-nya jauh lebih besar lagi. Karena perubahan pertama kemudian kita ubah lagi. Yang kedua dengan catatan tidak sama dengan kalimat yang pertama ya. Tidak sama dengan kalimat pertama, jadi kita sesuaikan dengan kalimat yang sudah diubahkan ini. Yang sudah diubahkan ini kita ubah lagi. Misalnya seperti itu. Kita nggak perlu banyak mengubah yang di kanan, karena ini kan udah diubahkan. Ya, kalau kita menggunakan yang di kiri, kalimat asli, ini mengubahnya masih perlu banyak. Karena kan kita ini istilahnya ini ngopi dari sumber lain persis. Ya kan? Berarti kita ngubahnya perlu banyak. Tapi kalau kita ambil di kanan dan kita masih perlu masih ingin memparafrasekannya lagi biar berubah lagi, ini nggak perlu banyak-banyak kita ubah, dikit saja. Nanti dia sudah bisa menurunkan secara Turnitin-nya lumayan banyak karena sudah diubahkan, diubah lagi. Ya, seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu untuk kalau misalnya agak kesulitan untuk melakukan parafrase. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini hanya membantu, bukan menggantikan fungsi kita untuk melakukan parafrase. Keputusan terakhir tetap di kita. Ya, keputusan terakhir tetap di kita. Dan jangan lupa untuk melihat hasilnya. Apakah secara arti dia masih sama? Ya, tetap seperti itu. Seperti Google Translate lah. Kalau misalnya Google Translate itu kan dia kadang pun suka belok-belok itu secara apa SPOK-nya ya, strukturnya itu suka agak tidak tepat dan perlu kita cek kembali. Nah, yang namanya mesin kan perlu kita cek kembali. Tetap yang berakal kita. Jadi nanti dicek lagi keputusan terakhirnya kita apakah mau menggunakan ini atau tidak. Ya, ini cukup membantu kalau misalkan Bapak Ibu sulit mencari kata-kata. Kalau Bapak Ibu memang sudah sering menulis sendiri secara parafrase, tidak menggunakan ini pun tidak apa. Ya, tidak menggunakan ini pun tidak apa. Ini kan istilahnya alat bantu saja kalau kesulitan. Ya, saran saya kalau mau melakukan parafrase itu dilakukan di awal waktu menulis. Ya, jangan ketika sudah dicek plagiarisme baru dilakukan parafrase. Nanti akan kesulitan. Karena kan tadi nulisnya cuma copy paste, tiba-tiba di akhir banyak banget kayak menulis kembali, gitu kan. Menulis kembali dari awal kan repot. Beda halnya kalau kita tulis dari awal itu sudah memperhitungkan ini saya ngambil dari sini, saya parafrase, gitu kan. Parafrase berarti nanti ketika sudah dicek secara Turnitin itu kecil, ya. Apalagi kalau semuanya pakai tulisan kita, kalimat kita, itu akan sangat kecil. Kalau untuk riset mungkin kalau untuk kuantitatif kita kelemahannya kurang lebih pemaparan hasilnya ya, kurang lebih sama soalnya. Kalau untuk penulisan buku asal pakai kalimat kita sendiri aman. Ya, secara persentase aman biasanya. Biasanya saya kalau pakai kalimat sendiri, saya nggak perlu khawatir untuk secara hasil plagiarismenya pasti di bawah 30. Kalau saya tulis sendiri. Kalau secara sumber pun saya parafrase pasti aman. Aman pasti di bawah 30. Jadi kalau kita menulis silahkan sambil dipertimbangkan kira-kira kalimat mana yang bisa diparafrase, kalimat mana yang mungkin copy paste saja, atau kalimat mana yang kira-kira menambah secara Turnitin tadi. Ya, jadi nanti di akhir tidak kesulitan. Kalau sudah dipertimbangkan waktu menulis kan nanti tidak kesulitan di akhir. Ya, mungkin itu dari saya ya. Kalau yang ini yang dari secara alatnya untuk membantu, kemudian yang tadi secara teori mungkin sharing dari saya. Kalau saya biasanya mengurangi Turnitinnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa sharing bersama ya untuk pengalaman-pengalaman menurunkan Turnitin seperti apa. Jadi nanti ketika kita menulis bersama ada hal-hal yang perlu kita fokuskan atau perlu kita tingkatkan ketika menulis ke depannya. Ya, mungkin itu saja Bu, saya kembalikan ke Bu Rere. Ya,
Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Veronica atas pemaparan yang sangat ini ya sistematis dan pastinya banyak belajar juga, terutama penggunaan tools ya. Untuk saat ini itu sebenarnya dimudahkan tanpa kita harus berpikir keras, tapi pada prinsipnya itu kita harus ini ya banyak membaca ya, tetap ya Bu ya, untuk bisa memperkaya kata-kata yang mungkin bisa kita jadikan pilihan parafrase seperti itu. Baik, langsung saja untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau di chat, monggo. Baik, di sini ada yang sudah chat ya. Tanya sedikit, Bu Veronica, aplikasi apa yang bisa parafrase secara free dan banyak kuotanya? Apakah ada aplikasi yang memungkinkan, misal 10 lembar langsung parafrase atau sedikit demi sedikit? Waduh, ya gimana? Silakan, mungkin langsung ditanggapin aja ya. Ya, saya tahu ya Pak Tommy ya. Kita kan pengennya mengeluarkan uang sedikit, atau nggak perlu keluar uang, tapi bisa dapat yang banyak gitu ya maunya ya. Cuman kalau di kita hidup jarang terjadi seperti itu ya Pak ya. Kalau Bapak pengen yang banyak ya harus bayar Pak ya. Kalau setahu saya kalau parafrase free itu memang terbatas ya, terbatas. Bapak ini pengennya 10 lembar ini cukup banyak ini 10 lembar ini. Berarti ya memang harus berbayar. Kalau gini Pak, Bapak kan menulis bukan berarti 10 lembar tuh tulisan orang lain kan, ya kan? Dalam 10 lembar misalnya Bapak menulis artikel, satu artikel, misalnya Bapak dapat 10 lembar artikel untuk diterbitkan. Pasti yang copy paste tidak 10 lembar itu kan. Pasti yang Bapak copy paste mungkin nggak sampai segitu, ya kan? Jadi yang diparafrase ya jangan semuanya Pak, ya kan? Ada yang tulisan Bapak, ada yang tidak. Nah, yang tidak aja itu yang Bapak ambil, yang kira-kira Bapak copy paste tadi. Atau yang kalau sudah dicek secara Turnitin yang merah aja, ya kan? Nggak perlu semuanya langsung di-upload di situ. Beda cerita kalau disertasi dan lain-lain ya Pak, itu udah sampai ratusan lembar mungkin ya. Kalau artikel kan kita paling cuman belasan lembarnya, ya kan cuman dikit. Nah, caranya ya mungkin seperti itu yang bisa disarankan ya, yang kira-kira Bapak copy paste itu yang mana? Ketika Turnitin kan yang masuk kategori plagiat itu yang mana, ya itu saja yang diparafrasekan. Apalagi kalau Bapak sudah memparafrase di awal, itu nanti nggak perlu banyak-banyak lah Bapak kalau misalkan menurunkan tuh. Mungkin Bapak sudah parafrase di awal, kok hasilnya masih tetap harus mengurangi. Itu pun nggak akan banyak kalau Bapak sudah buat pakai kalimat sendiri di awal. Itu nggak akan banyak. Karena biasanya saya kalau nulis buku itu saya nggak banyak pakai kalimat orang, pasti pakai kalimat saya sendiri. Itu udah aman itu. Kalau mepet pun saya nggak dipepetin harinya untuk pengumpulan pun itu aman saya biasanya, karena saya pakai kalimat sendiri, nggak perlu ngulang-ngulang lagi, ya. Jadi memang saran saya di awal itu sudah dipikirkan lagi, ini copy paste tidak, ini parafrase tidak. Jadi nanti tidak kesulitan di akhir. Ya kalau nanti Bapak mau pakai tools-nya tadi ya itu tadi saran saya. Kan nggak mungkin semuanya Bapak copy paste kan. Nah, yang kira-kira Bapak copy itu yang mana atau yang mana yang kira-kira yang mana yang dihasil diturnitinkan atau diidentifikasikan itu yang terjadi plagiat. Itu saja yang perlu diparafrase, tidak semuanya. Ya. Ya mungkin seperti itu, Pak. Kalau Bapak masih mau tetap 10 lembar ya berbayar, memang berbayar. Biasa seperti itu, Pak. Karena kan orang bikin aplikasi juga mereka kan ada istilahnya ada effort-nya, pasti tujuannya juga untuk mendapatkan berbayar tadi. Kayak AI pun kan kalau kita pun menggunakan AI itu kalau ChatGPT itu pun ada maksimalnya kan, kalau mau nggak maksimal sekian harus berbayar. Jadi itu hal yang lumrah kalau misalkan kita mau menggunakan lebih, ya untuk misalnya, Bapak Ibu ingin menggunakan lebih seperti itu, ya. Apalagi yang, Prosposeo tadi. Kalau Prosposeo itu kan pilihannya lebih banyak lagi, kalimatnya mau yang standar atau lebih kompleks atau gimana. Nah itu berbayar lagi itu yang Prosposeo itu.
Kalau yang kayak SEO itu nggak terlalu sih. Kalau prospek SEO iya. Ya kurang lebih seperti itu Pak Tommy. Ya, gitu Pak Tommy. Sebentar ini ada feedback sekalian ya Bu dari Pak Tommy. Aplikasi apa Bu yang kira-kira bagus untuk parafrase atau deteksi zero GPT? Apakah bisa rekomendasi? Kalau untuk aplikasi yang dari 3 tadi, yang prospek SEO emang yang paling bagus, Pak. Dia selain bisa ngubah sinonim, dia juga bisa mengubah struktur kalimat, ya. Kalau untuk deteksi zero GPT ini tergantung nanti Bapak menggunakan Turnitin-nya itu mau yang pakai instruktur atau yang student. Kalau misalkan student, Bapak mau pakai ChatGPT berapapun itu nggak akan terdeteksi, ya. Jadi tergantung Bapak mau, secara aturan itu apakah menggunakan, eee, diharuskan menggunakan yang, instruktur atau tidak, ya. Kalau kita serahkan ke pihak publikasi untuk mengetes Turnitin-nya, berarti kita memang harus pastikan mereka menggunakan Turnitin instruktur atau student, ya. Cuman kalau yang murah itu kan student. Jadi pada umumnya orang-orang tuh pakai student. Jadi masih aman. Kalau misalkan Bapak mau aman ya berarti, secara mau zero GPT Bapak ubah lagi tadi. Ya sedikit saja Bapak ubah, aman nanti untuk, eee, antisipasi AI-nya. Cuman nanti kan, kita jaga-jaga ya, dia mau menggunakan yang instruktur atau yang student. Kalau yang student aman Pak, mau pakai apapun. Bapak pakai AI pun nggak kedeteksi itu. Sudah dipraktekkan itu. Kalau Bapak, bisa coba yang bagian itu. Jadi nanti tergantung pihak publikasinya. Kalau yang ngetes Bapak sendiri sih bisa aman yang situ. Ya kurang lebih seperti itu Pak Tommy. Iya, Pak Tommy. Baik, terima kasih untuk Pak Tommy atas pertanyaan dan respon dari Bu Veronica juga. Ini ada saran Bu dari Bu Masina ya, saya sedikit bacakan. Kalau artikel disertasi dan lain-lain belum dipublish, jangan mengupload dokumen artikel semuanya, karena pasti akan digunakan engine-nya sebagai bahan pemrosesan tools lainnya, apalagi gratisan. Artinya artikel Bapak Ibu bisa tidak secure lagi. Nah, ini perlu diperhatikan ya mungkin Bapak Ibu ya jika itu merupakan bagian dari disertasi. Dan pertanyaan yang kedua ada dari Buniar Irba atau mahasiswa ini ya. Izin bertanya Ibu, terkadang kalau di parafrase pun ada maksimal jumlah kata, jadi harus sedikit demi sedikit kalimatnya tidak bisa langsung banyak. Apakah ada aplikasi atau situs web parafrase yang maksimal jumlah kata-katanya tidak terbatas ya Ibu? Terima kasih. Ya kurang lebih seperti Pak Tommy tadi ya. Kalau ini apalagi mintanya tidak terbatas lagi ya, nggak ada batasan katanya ya. Mau ngupload 100 halaman pun nggak masalah gitu ya. Duh, susah ini ya kalau misalnya kita bikin ya seperti yang saya bilang tadi, orang bikin aplikasi itu kan ada tujuannya, nggak mungkin dia cuma-cuma. Ya, dia pasti kasih free dulu misalnya kita coba, oh kok cocok, biar mereka bayar ya lebih lagi gitu kan. Kalau kita pengen yang lebih ya kita bayar gitu, seperti itu. Kalau, misalnya berapa kalimat itu kurang, kalau mau pakai AI yang biasanya saja tuh, yang biasanya mahasiswa pakai kan, kayak Gemini lah, apa, ChatGPT lah, itu kan lumayan banyak itu, ya. Kalau Turnitin-nya nanti ngeceknya pakai student nggak masalah itu. Kalau Turnitin-nya pakai yang instruktur tuh baru masalah, karena nanti akan terdeteksi AI-nya. Nah, kalau misalkan mau pakai itu tapi biar nggak kedeteksi AI-nya ya diubah lagi, ya. Mengubahnya nggak usah banyak-banyak kalau udah diubahin AI. Nanti kan misalnya udah diubahkan sama AI-nya, kemudian kita ubah lagi dikit. Nah, nanti kita upload, nanti harusnya secara presentasi nggak terlalu banyak, karena kan itu dari AI diubahkan kita ubah lagi, ya. Jadi nanti mungkin keterdeteksinya secara AI masih sedikit. Cuman kan beda-beda ya, kalau publisher tuh kan beda-beda. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan itu. Jadi kita kalau hal seperti ini kita sesuaikan kita publish-nya mau kemana dulu. Dia menggunakan yang seperti apa, aturannya seperti apa. Kembali lagi ke aturannya tadi. Ya, jadi ya saran saya tadi, eee, nggak ada yang tidak ada batasan ya. Bahkan
AI yang biasa pun ada batasannya itu. Saya pernah ngupload yang biasa itu pun hanya upload 2 dokumen saja dia bisanya. Kalau lebih saya disuruh bayar, tetap seperti itu. Kebanyakan tetap seperti itu. Ya, jadi ya mau nggak mau seperti itu. Kalau nggak mau bayar ya kita parafrase sendiri saja. Ya, parafrase sendiri malah aman. Kalau misalnya, Bapak Ibu bisa mengubah kata, terbiasa memiliki vocab yang banyak, silahkan. Ya, nggak ada masalah gitu. Kalau saya kadang kalau pengen cepat, malah justru pakai sendiri. Kalau cepat ya, deadline-nya beneran cuman misal 2 hari gitu ya, itu asal saya ketik aja ya, cara cepat itu bisa. Nah, nanti misalnya udah mentok nih, tinggal deadline-nya mungkin tinggal 1 halaman aja, bisa menggunakan AI. Nanti kan kedeteksinya nggak terlalu banyak, kalau dari sekian halaman kita menggunakan AI-nya sekian, ya kan? Itu pun kalau menggunakan, instruktur, ya. Kalau versi student nggak. Kan biasanya Turnitin instruktur tuh mahal, jadi nggak semua instansi pakai itu. Ya, jadi, silahkan Bapak Ibu sesuaikanlah secara, publisher-nya tadi. Memang tidak baik ya kalau kita terlalu ter menggantungkan menggantungkan diri ke alat, ya, tidak baik. Itu hanya membantu saja, ya seperti yang saya bilang, membantu saja. Karena pada akhirnya keputusan terakhir di kita, gitu. Mereka itu hanya alat, ya. Kita masukkan apa, ya dia nurut, gitu ya. Kita masukkan apa, dia nurut. Beda beda dengan kita yang masih bisa memproses ini benar atau tidak, ya. Kalaupun kita pakai alat pun perlu kita telaah lagi, yang dia parafrasekan ini benar tidak. Ya, seperti halnya tadi kayak, Google Translate, itu kan sering salah juga secara struktur kalimatnya. Maka kalau parafrase ini, meskipun kita pakai, kita harus cek lagi, benar tidak secara arti. Kalau diubah itu jauh lebih baik nggak? Atau malah merubah arti? Itu dilihat lagi. Jadi jangan terlalu berpatokan pada alat ini gitu loh, sampai kita pengennya sampai bisa masukin berlembar-lembar, jangan ya. Kita kan fungsinya tadi hanya untuk, membantu saja. Saya yakin yang, terdeteksi atau yang copy paste baiknya memang tidak banyak ya, jadi kita tidak perlu yang sampai berlembar-lembar seperti itu. Jadi di awal nanti sudah dibuatlah, diusahakan untuk tidak meng-copy paste mentah-mentah gitu. Kalau kedeteksi merah bahkan besar tuh kalau kita copy paste mentah-mentah full, kita copy paste, nah itu udah pasti besar. Tapi kalau kita ubah dengan kalimat sendiri, itu nggak akan besar. Jadi nanti yang perlu diubah untuk diparafrasekan baik pakai alat maupun tidak, itu nggak akan banyak yang perlu kita copy. Ya, jadi kalau bisa jangan dibiasakan copy paste gitu, ya full copy paste jangan, ya. Kita boleh mengambil idenya, nanti kita parafrase sendiri. Nah, kalau sudah, barulah, nanti ketika dicek, "Oh, kok masih ada yang merah nih," gitu kan. Nah, yang merah aja yang kita copy ke situ. Jadi kan nggak perlu banyak kata atau maksimal kata tadi, ya, untuk bisa diubah lagi untuk diparafrasekan, kan seperti itu. Jadi jangan jangan terlalu menggantungkan ke alat tadi, tetap di akhirnya kita, gitu ya, kurang lebih begitu ya, Bu Niar Irba. Iya, itu ya tanggapannya dari Boleh bertanya, Bapak. Ibu? Maaf siapa? Iya, Silakan. Bu. Monggo, Oke, terima kasih. Bu Yuli. Oke, terima kasih Bu Risa dan Bu Vero atas waktunya. Saya ada pertanyaan kepada Bu Vero. Selamat pagi, Bu Vero. Pagi, Bu. Terima kasih atas tadi ilmunya yang sudah sungguh luar biasa bagi kami. Bu Vero, ada yang ingin kami tanyakan. Begini Bu Vero, sebagai seorang dosen kami kan juga harus ini ya Bu, sering menulis untuk publikasi ya Bu, publikasi di jurnal. Nah ini problem yang kami hadapi di saat kami misalkan menyusun artikel untuk jurnal, khususnya di literatur review itu kan ada beberapa definisi ya Bu ya, definisi atau teori yang harus kita kutip. Nah, pada saat kita mengkutip
dari jurnal lain, itu sebenarnya kita sudah mencoba untuk tadi memparafrase ya Bu ya. Soalnya kalau langsung copy paste kan saya yakin langsung terdeteksi oleh Turnitin dan terdeteksinya juga cukup tinggi. Kita sudah memparafrase, kita buat dengan kalimat sendiri dengan bahasa Indonesia dulu karena jurnalnya dalam bahasa Inggris, kemudian kita alih bahasakan, kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, setelah kita ubah, kita Turnitin, hasilnya pun juga ternyata masih tinggi, Bu. Kemudian kita ubah lagi. Kita istilahnya sudah mengikuti ya Bu, yang mengikuti beberapa webinar yang memfokuskan pada teknik parafrase seperti dari kalimat aktif dibuat kalimat pasif dan sebagainya itu teknik-teknik itu sudah kita terapkan. Hanya saja masih kita tuh terkena Turnitin yang cukup tinggi padahal sudah 2 kali paraphrase ini. Kita paraphrase lagi. Masih tinggi juga. Akhirnya tadi saya berpikir kalau tadi saya parafrase sudah 3 kali masih terkena Turnitin yang tinggi, nanti kalau saya ubah kalimatnya seperti yang tadi Bu Vero informasikan, nanti kalau kita mengambil kata-kata yang dalam tanda petik menurut kita tuh sebenarnya agak jauh dari maknanya, nanti kan malah jadi mengubah makna dari definisi itu sendiri. Jadi terlihat aneh gitu kalimatnya, hanya sebagai cara atau teknik untuk menghindari terkena Turnitin tadi ya, terkena Turnitin yang tinggi. Tapi dengan resiko jadi definisinya juga tidak pas itu. Nah, ini bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan, Bu. Kemudian yang kedua, kalaupun tadi kita sudah memparafrase dan pada akhirnya frase-frase atau paragraf-paragraf yang kita susun itu sudah jadi, setelah kita baca, kita kok merasa tidak yakin ya Bu, paragraf itu istilahnya runtutan ininya, secara historicalnya itu kok kurang bagus. Akhirnya kita meminta tolong dengan AI ya Bu ya, dengan AI ChatGPT atau Grok itu. Dan kalau menurut saya hasilnya mereka juga cukup bagus. Nah, hanya pada saat paper itu mau kita submit, itu saya membaca di announcement mereka, itu mereka sudah menginformasikan bahwa mereka memiliki checker, Bu. Memiliki checker, ya checker untuk AI itu sendiri, ada Winston AI, dan satunya apa ya? Saya agak lupa kemarin itu. Mereka sudah sebutkan di ininya, di aturannya itu mereka menggunakan Winston AI dan Copilix, ya. Copilix AI. Nah, padahal kita sendiri pada waktu menulis itu kan idenya kan, ide dan konsepnya dari kita, hanya kita menggunakan AI itu untuk membantu, Bu, membantu merapikan paragraf lah, jelasnya seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir dulu, karena saya takut nanti dikiranya kalimat-kalimat ini yang menyusun adalah Grok itu ya Bu, atau ChatGPT, padahal saya sendiri hanya tadi pas sentuhan akhir aja untuk smoothing itu saya baru menggunakan AI. Nah, ini pertanyaan saya, karena saya tidak tahu Bu penggunaan checker AI itu seperti apa. Kalau dengan Turnitin kami terbiasa menturnitin sendiri ya Bu ya. Tapi kalau yang checker AI kita tidak tahu, kita tanyakan ke rekan-rekan yang memiliki ini keahlian di IT, mereka menyatakan memang nanti bisa terdeteksi oleh checker itu. Nah, dikiranya dalam tanda petik kalimat-kalimat yang kita susun itu yang membuatkan adalah ChatGPT, padahal sebenarnya bukan itu. Nah, sebenarnya seberapa ampuh atau seberapa efektifkah Bu itu detektor atau checker AI itu untuk mendeteksi paper kita? Apakah tadi ya Bu, misalkan paper jadi saya submit langsung, ya mestinya saya yakin juga nanti kena semua ya Bu. Kalau kena semua ya, aduh, saya takutnya juga ditolak itu, itu Bu. Ataukah kita perlu ini Bu, mengirim ini ya, surat atau email kepada mereka yang menyatakan bahwa kita
pada intinya memang menggunakan AI, tapi hanya untuk merapikan paragraf saja. Istilahnya ide tetap dari kita, dari penulis asli gitu, Bu. Apakah itu diperlukan seperti itu atau tidak, Bu? Terima kasih, Bu Vero. Silakan Bu Vero untuk langsung saja menanggapi. Ya, oke, terima kasih Bu Juli. Ya, yang pertama tadi berarti, Ibu memparafrasenya manual atau menggunakan alat tadi, Bu? Yang pertanyaan pertama tadi, yang definisi? Parafrasenya manual dulu, Bu. Oh, Baru terus manual. kita alih bahasakan ke bahasa Inggris. Tapi tetap terkena juga sampai 3 kali. Saya tuh sempat berpikir begini loh, Bu. Apa karena yang mendefinisikan ini banyak ya, misalkan tax aggressiveness itu ya, Bu ya. Seluruh dunia itu kan mereka juga sama-sama mencoba memparafrase ya, Bu ya. Misalkan ada 10.000 orang lah, semuanya mencoba memparafrase. Siapa tahu punya saya tuh mirip dengan si A atau si X atau si Z itu. Nah, padahal sudah saya rubah. Setelah saya rubah, bisa saja tidak sama dengan si A, X, atau Z, tapi akhirnya mirip dengan si B, si D, atau si G gitu lah. Otomatis kan nanti akan terdeteksi terus ya, Bu ya. Ini mirip dengan dengan penulis lain gitu. Nah, ini tekniknya untuk menghindari bagaimana, Bu ya. Jadi istilahnya kami tidak capek sampai berulang-ulang itu loh, Bu. Masih terkena Turnitin yang tinggi, sudah dirubah masih terkena lagi sampai berkali-kali, sampai kemarin saya sempat stop dulu lah, capek mikir. Ibu menginggriskannya pakai alat atau sendiri? Kita pertama sendiri, Bu, tapi juga setelah kita inggriskan sendiri, kita juga pakai Grammarly ya, Bu ya, untuk ngecek itu apakah struktur yang kita buat juga sudah betul gitu, Ibu. Ya. Soalnya kalau yang pertama ya, itu kan berarti Ibu ngambilnya dari bahasa Inggris, terus ditranslatekan ke Indonesia, baru ke Inggris lagi gitu kan ya. Nah, kalau berarti pertama kita baca bahasa Inggrisnya. Ada berapa definisi yang mungkin Ibu Indonesiakan kan? Ada beberapa mungkin ya. Nah, bisa juga itu disatukan, Bu, ya, punya si ini sama si ini gitu kan. Biasanya orang kan satu-satu, ya kan. Bisa juga ini sama ini bilangnya begini, yang mirip-mirip aja kita jadikan satu. Udah kan? Kemudian kita Indonesiakan. Nah, di Inggriskannya kalau bisa pakai kalimat Ibu dulu, ya, pakai kalimat Ibu dulu, baru nanti kita tanya ini tadi pakai Grammarly, ini udah benar apa belum? Seperti itu. Nah, soalnya kalau emang kelemahannya definisi sama undang-undang gitu ya, undang-undang, definisi itu kayak gini memang. Karena kebanyakan orang kan mengubahnya juga tidak terlalu banyak, kan mirip-mirip seperti itu. Jadi berhubung ini bukan undang-undang ya, masih definisi, masih bisalah digabungkan yang mirip-mirip tuh. Pasti secara arti juga mirip mereka kan. Bisa juga nanti kita secara kesimpulan menggabungkan tadi jadi baru gitu kan, jadi baru secara struktur dan ngubahnya jangan cuman kata sinonimnya aja, ubah juga secara struktur bolak-balik itu tadi, ya. Ibu coba dulu yang bagian itu, ya. Kemudian baru dicoba di bahasa Inggriskan lagi, ya, bahasa Inggris dicek ini Grammarly-nya bagaimana, ya. Kemudian kalau misalnya nanti harusnya ini sudah agak aman ya, Bu, ya. Cuma nanti coba Ibu coba dulu yang bagian ini ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Bu? Penggunaan Untuk AI, AI Bu. ya? Untuk AI ya? Untuk AI ini, apa yang membuat Ibu tidak percaya diri dengan, susunan antar alinea tadi? Apakah, ketika Ibu baca itu, Ibu merasa jelek atau memang nggak nyambung? Itu yang saya tanyakan. Saya merasa koherensinya belum nyambung, Bu. Misalkan saya susun ya, Bu ya, saya susun, ini kayaknya kalimat ini setelah paragraf ini harusnya paragraf ini. Tapi setelah itu saya berpikir lagi, oh enggak, kayaknya paragraf 1 ini harusnya habis itu terus paragraf 5. Nah, karena ada keraguan, saya mencoba menggunakan ChatGPT untuk istilahnya memastikan ya, Bu, apakah tadi susunan kalimat yang menurut saya itu bagus, itu sesuai apa enggak sih, daripada saya pakai yang pertama itu. Akan ada beberapa pola ya, Bu ya, dalam mindset saya ada beberapa pola kayaknya ini yang bagus, tapi ini juga bagus. Nah, satu sebenarnya
meminta bantuan ChatGPT tadi untuk memastikan yang mana sih yang bagus, dan ternyata setelah menggunakan ChatGPT malah berbeda ya Bu ya dengan apa yang saya harapkan. Ternyata kalau menurut ChatGPT yang bagus yang ini. Nah, otomatis kan saya lebih percaya ya Bu dengan AI itu. Nah, cuman saya itu tadi setelah mau masuk ke jurnalnya, istilahnya mau submit, kok mereka sudah menyatakan menggunakan tadi Winston AI dan salah satu ini ya Bu ya, salah satu apa namanya detektor AI yang lain yang namanya Copilix kalau nggak salah Ibu. Nah itu seberapa akurat itu Ibu, ataukah tadi ya Bu, misalkan akurat sekali 90% itu ya Bu ya. Nah otomatis kan punya saya kena semua ya Bu, karena tadi kan saya menggunakan apa untuk susunannya, untuk merapikan paragraf lah istilahnya seperti itu kan saya menggunakannya, itu otomatis kan kena semua. Padahal ide konsepnya kan dari saya, hanya proses terakhir smoothing-nya saja, perapihannya saja saya baru menggunakan AI-nya, begitu Ibu. Iya, ChatGPT itu kan memproses permintaan kita itu kan berdasar apa yang kita minta ya, kalimatnya. Ada kalanya kalimat yang kita maksud tidak sesuai dengan kalimat yang kita ketikkan, dia feedback-nya beda gitu. Nah, kalau Ibu tadi bilang merapikannya itu, kalau merapikannya itu hanya sebatas mengurutkan kalimat-kalimat Ibu, Alenia dan lainnya, itu harusnya nggak masalah. Tapi kalau dia si ChatGPT-nya sampai ngubah-ngubah kalimat Ibu, jadi yang bahasanya terlalu indah itu yang dari ChatGPT, ya itu masalah, seperti itu. Jadi kalau misalkan Ibu mau minta si ChatGPT merapikan itu harus jelas komennya. Misalnya saya pengen paragraf saya ini runtut, tapi jangan diubah kalimatnya, gitu kan. Jangan mengubah satu kata pun dari kalimat saya. Saya hanya ingin membuat ini runtut. Nah, seperti itu. Bilang ke ChatGPT-nya seperti itu, Bu. Jadi aman, ya, kalau secara urutan. Berarti Nah, prompt-nya harus jelas ya Bu, iya, prompt-nya ya? itu harus jelas sebagian itu. Kadang pun saya kalau ngomong sama ChatGPT itu dia nggak sesuai apa yang saya maksud, saya jelaskan lagi gitu loh. Jangan seperti itu, bukan ini yang saya maksud begini ya gitu loh. Jadi harus pastikan dulu secara perintahnya tadi. Kalau cuma ngurutin nggak masalah Bu harusnya. Asal tidak mengubah kalimat-kalimat Ibu itu jadi kalimat-kalimat yang berbeda dengan kalimat si ChatGPT tadi. Itu ya. Jadi dan yang itu yang kalau misalkan Ibu masih mau pakai ChatGPT untuk mengurutkan tadi ya, Bu, ya. Nah, yang kedua saya rasa Ibu hanya kurang percaya diri aja. Saya yakin tulisan Ibu bagus, ya. Bagus saja gitu loh. Ibu terlalu memuji ChatGPT sepertinya. Saya yakin tulisan Ibu bagus ini. Cuman kurang percaya diri saja dengan tulisan Ibu. Ya, coba nanti dan saya kadang lebih suka loh tulisan yang memang tulisan manusia daripada tulisan ChatGPT. Biasanya tulisan ChatGPT itu kelihatan, Bu. Jadi kayak terlalu apa ya, ilmiah gitu, nggak ada rasanya. Nah, kalau tulisan manusia tuh ada kayak memang sih tidak sempurna perfect kayak ada kata-kata ilmiah aneh-aneh, tapi ini lebih manusiawi untuk dibaca, lebih enak gitu. Jadi ya yang pertama kalau Ibu masih menggunakan ChatGPT, jelaskan saja secara form tadi. Ya, lebih jelas lagi. Kadang ChatGPT seperti itu, tergantung perintah kita, ya. Sama Ibu mungkin lebih percaya diri lagi untuk menggunakan tulisan Ibu, ya. Si ChatGPT ini membantu saja. Tapi kalau untuk ngurutin sih nggak apa-apa, Bu. Hanya untuk mengurutkan kan, tidak mengubah kalimat secara keseluruhan nggak apa-apa. Nah, jadi nanti Ibu minta ke ChatGPT itu kalimatnya lebih jelas lagi, ya. Jangan mengubah kalimat atau kata-kata yang sudah saya susun, ya. Kamu cukup mengurutkannya saja agar lebih runtut untuk dibaca dan lebih enak. Ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau nanti tidak pas lagi, Ibu cobalah, biar dia paham gitu. Ya, kelemahannya memang seperti itu kalau ChatGPT. Saya juga suka kok diskusi sama ChatGPT. Misalnya saya diskusi saja kalau saya sama ChatGPT. Misalnya saya ingin menggunakan bagaimana ya indikator ini? Apakah bisa digunakan? Ada nggak sumber yang mendukung indikator ini? Oh ada sumber ini nih dari sini gitu. Kira-kira itu saya tanya, kira-kira ini lebih sulit nggak kalau dibanding indikator yang ini? Oh sini ya, yang ini mungkin lebih sulit, ada tabel-tabel sebagian gitu. Biasanya saya pakai ChatGPT untuk diskusi sih, Bu, kalau saya ya. Saya diskusi untuk riset tuh. Biasanya dia bilang soalnya saya kalau teman riset, teman-teman rekan saya kan belum tentu, tahu semuanya kan. Kalau ke ChatGPT kan bisa itu. Kalau misalnya saya minta,
ada nggak sumber yang ini tentang ini? Kalau indikatornya saya pakai ini, kira-kira ini menyulitkan saya nggak kalau saya terapkan di Indonesia? Dia pasti ngasih saran. Gini, ada tabelnya segala macam gitu. Kemudian saya telaah lagi. Oh, iya iya iya, oke lah. Sambil saya juga mikir gitu. Jadi kita kayak diskusi. Itu aja kalau ChatGPT. Kalau saya pakai ya, Bu. Saya biasanya gitu aja. Jadi tidaklah yang langsung saya nyuruh nulis, bikinkan saya 5 lembar gitu, enggak. Biasanya saya kalau pakai ChatGPT itu teman diskusi aja. Ya, dia kan sumber-sumbernya tahu. Jadi saya diskusi sama dia, kalau kayak gini gimana ya? Kalau saya gabungkan ini sama ini gitu. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya, sharing saja kalau saya pakai ChatGPT-nya biasanya seperti itu. Ya, Bu, ya. Cukup membantu kok, saya senang kok ada ChatGPT, cukup membantu dia. Kalau saya kesulitan itu, misalnya saya bingung, kok saya ngolah data, dia muncul ada kayak gini ya, kenapa ya kira-kira gitu kan, ChatGPT ngasih tahu. Oh, karena ini, ya saya benahin, saya kerjakan sendiri. Dia dia ngasih tahu ada apa gitu. Jadi cukup membantu itu ChatGPT, istilahnya teman saya diskusi lah, kalau saya ada kesulitan secara keilmuan dia bisa bantu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu, nanti. Nggak apa-apa pakai ChatGPT, asal masih ya bukan untuk menuliskan kita full gitu, nggak masalah. Ya, dia cukup membantu untuk saya. Biasanya, nyari ide-ide segala macam tuh cukup membantu, atau saya kesulitan, misalnya saya menjalankan program kok muncul kalimat ini kenapa ya gitu, dia biasanya saya fotokan dia tahu kenapa gitu. Jadi teman diskusi sama, mungkin bisa memecahkan masalah saya yang tadi ada yang aneh-aneh tadi. Biasanya gitu kalau saya sama ChatGPT. Cuman harus pas, kadang juga nggak pas juga, Bu, kayak bukan itu maksud saya gini gitu kan, sampai dia benar dengan yang saya maksud gitu. Jadi ya memang prompt-nya harus pas, Bu. Ya kurang lebih seperti itu, Bu. Silakan kalau mau menggunakan ChatGPT itu cukup membantu, saya juga kadang pakai, untuk hal-hal tertentu, seperti Izin itu. bertanya, Bu. Ya, Apakah boleh izin bertanya? iya iya boleh, Bu. Iya, melalui Mbak Moderator ya. Terima kasih ini. Baik, Bu Risa, terima kasih sudah diberikan waktu. Ya, Mohon izin ya monggo nggak apa-apa. tidak ya tidak on cam ya. Ibu pembicara, materinya menarik sekali ya. Saya sudah sering ikut begitu dan yang ini juga semakin teknik itu semakin menyenangkan ya. Jadi memang praktek langsung lah begitu ya. Betul tadi kalau soal perundang-undangan itu memang kalau dicek plagiasi itu akan tinggi ya. Ini sekedar sharing saja, Bu. Saya pernah mendapati yang menurut saya publishernya ini aneh gitu. Saya sudah bilang bahwa kalau punya undang-undang, kebetulan undang-undangnya baru ya. Saya waktu itu mereview di dalam tulisan itu dan itu buku memang. Itu dia pokoknya nekat itu harus diparafrase gitu. Saya bilang, oh tidak bisa kalau undang-undang ya itu memang bunyinya harus plek ya, plek gitu. Nah kemudian karena undang-undangnya sedang apa ya masih debatable ya di masyarakat sehingga eh, s- buat saya ini satu kebaruan yang harus disajikan di dalam buku gitu. Sampai akhirnya ya saya beranikan kalau memang memang dia menolak naskah saya ya sudah tidak apa-apa nanti malah saya mau jurnalkan gitu. Jadi intinya kadang publisher itu juga tidak tahu banget loh tentang tentang bahwa undang-undang itu memang pasti kalau diturnitin lebih tinggi ya. Sedang yang lain mungkin selamat lah kita itu Bu. Lalu ini yang saya yang agak merasa risau Bu. Jadi teman-teman itu kan pernah memberitahu kalau pakai ChatGPT idenya atau mungkin berdiskusi itu kadang kalau beberapa bahannya kita masukkan tidak plek sih meskipun diparafrasa itu nanti pasti akan kena AI detector gitu. Akhirnya saya mencoba untuk diskusinya itu atau bahan mentahnya istilahnya begitu ya. Kalau diramu pakai data itu saya ketik di bagian lain, Bu. Saya ketik di bagian lain. Alhamdulillah ya mengurangi, sangat mengurangi. Ya, mungkin ini bisa apa dipraktekkan juga teman-teman begitu. Nah, tapi yang fenomena lain Ibu, ini kenapa ya kalau semua naskah yang pernah masuk di internet begitu, di internet yang maksudnya kita upload begitu, itu
tingkat terdeteksi AI-nya itu tinggi sekali, ya bahkan di atas 80%. Padahal itu sebagian besar ya milik kita sendiri. Hanya memang pernah diupload itu satu. Nah, tapi pernah saya memadukan data lama gitu. Data lama yang waktu belum marak AI, belum marak ini ya apa yang canggih-canggih ini, itu bagian itu clean Bu, clean, bersih gitu. Jadi ini apakah ada pengaruhnya ya? Itu seperti itu begitu dan iya sudah diganti nih Bu di misalnya ya kita cek di aplikasi 1, 2, 3. Eh, misalnya sudah kita bersihkan misalnya ya itu tetap kena kalau yang tadi data-data yang baru. Tapi kalau yang itu atau pernah kita upload di internet. Tapi kalau misalnya itu yang data lama itu tidak itu. Nah ini mohon penjelasannya ya Bu Risa. Terima kasih. Ya, langsung saja kali ya Bu ya, Bu Rere. Ya. Ya, Bu Oktiva, ya, Bu Oktiva. Ya, ini kan yang namanya AI itu kan mesin ya Bu ya. Dia tidak akan melihat ini tulisannya punya teman saya, punya keluarga saya dan lain-lain kan tidak. Dia hanya membuat hasil dari istilahnya plagiarismenya dia deteksi ya dari database yang ada di internet ya. Database dia ya yang bisa diakses di internet itu sedunia ya. Yang bisa masuk ke internet semua bisa dia akses, ya itulah yang dia deteksi sebagai plagiat gitu, copy paste dari mana itu. Nah, kenapa yang lama itu tidak? Kemungkinan itu tidak dipublish di internet. Jadi dia tidak bisa membaca itu di internet. Jadi anggapannya itu tidak ada. Bagi dia tidak ada. Bagi si mesin ini nggak ada. Karena di database tadi tidak ada. Jadi database si AI ini adalah eh, hal-hal yang ada di internet di dunia ini ya. Kalau misalnya tulisan ibu yang lama itu memang tidak pernah dipublikasikan di internet, yaitu berarti tidak akan terdeteksi olehnya karena tidak ada di database dia, tidak ada itu catatan-catatan dia yang ada di situ. Jadi dianggap itu sebagai baru. Padahal itu sudah ibu terbitkan tapi mungkin secara cetak dulu ya. Nah, seperti itu misalnya, Bu. Jadi si alat kita ini yang dibuat ini ya, alat AI ini, mereka itu punya database-nya ya dari internet-internet ini. Dari internet semua yang terpublish di database Google segala macam itu semuanya dia punya. Ya, yang di luar itu yang tidak dia akses itu yang dia anggap baru, ya. Bukanlah yang baru. Kalau saya sebagai manusia pasti tahu, oh yang ini baru nih, ya. Yang ini tidak baru, yang ini nggak baru karena ini udah pernah diterbitkan cetak, meskipun belum di internet. Saya tahu karena saya manusia gitu kan. Tapi kalau mesin ya, dia kan hanya mendeteksi apa yang ada di database dia, ya kan? Ya, karena database dia mengatakan yang ini tidak ada di internet, ya udah ini baru gitu. Ya, seperti itu kurang lebih, Bu. Ya database secara AI seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan kita sudah nerbitkan, ya, saya pernah tuh nerbitkan, padahal itu tulisan saya, ya itu kedeteksinya udah besar sekali, ya, karena itu sudah masuk ke internet, ya. Dulu saya pernah itu ada syarat untuk Japfung ya, harus saya mereka minta Turnitin saya kan, saya nggak bisa dong pakai makanya yang dulu belum saya Turnitin kan, ya udahlah, saya pakai yang instruktur tadi, saya hilangkan beberapa persentase untuk bisa saya store ke kepegawaian kan. Itu ya jelas kalau saya Turnitin kan awal tadi jadi full, bahkan 100% mungkin, karena kan sudah kedeteksi di internet. Nah, tapi kan ini sudah terlanjur terbit, ya sudahlah, berarti saya pakai instruktur tadi, saya hilangkan beberapa sumber yang bukan dari yang saya tulis. Jadi bisalah kena, kemudian saya kasih ke kepegawaian. Jadi intinya, mesin AI tadi mereka itu ngambil datanya yang ada di internet, selama itu tidak pernah diupload, tidak pernah diakses di internet, dia tidak akan tahu itu adalah tulisan lama gitu ya, tulisan tidak baru, dia tidak akan tahu. Dia itu kan hanya mengakses data-data yang ada di internet di seluruh dunia ini,
ya, yang bisa diakses di Google segala macam tuh dia bisa akses seperti itu. Ya, Bu, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau Ibu punya tulisan lama ya memang tidak terdeteksi karena itu mungkin tidak diterbitkan di internet dulu. Ya, mungkin masih cetak waktu itu ya. Jadi aman, dia si ChatGPT tidak mampu si AI tadi tidak mampu untuk mendeteksi itu. Karena mereka kan terbatas yang ada di database mereka secara internet. Beda kalau kita manusia, kita tahu, "Oh, ini udah dicetak," gitu kan beda. Namanya mesin kan, adalah kekurangannya ya. Kadang tadi kayak ChatGPT itu hanya bisa memahami apa yang kita tulis itu tepat. Kalau beda, udah beda cerita nanti. Ya namanya mesin ya, tetap kita yang lebih berakal tadi, tetap kita. Makanya tadi kalau ada alat, parafrase segala macam, saya tetap harus harus, tetap keputusan terakhir di kita, karena kita yang berakal, dia hanya membantu secara alat tadi. Ya, secara alat dia itu hanya membantu. Jadi tetap keputusan di akhir di kita. Ya, Baik, kita yang Bu berakal. Veronica, terima kasih. Ya, oke ya. Sama-sama, Ibu. Boleh bertanya kembali, Ya, Bu. bisa kepada Bu Vero, boleh Bu? Ya, Bu. Mengenai AI tadi Bu, AI tadi, Hmm. ini pengalaman saya yang sekaligus bisa saya share untuk teman-teman yang mengikuti webinar ini ya Bu. Dan juga sebenarnya pengalaman sekaligus nanti juga ada pertanyaan. Pengalaman saya seperti ini, kemarin pada waktu saya menyusun artikel atau paper untuk jurnal yang diterbitkan atau dipublikasikan di Rusia, namanya Jurnalnya Economy of Region, saya tuh meminta dengan prompt yang menurut saya sudah sangat jelas kepada ChatGPT. Tidak hanya ChatGPT Bu, juga saya menggunakan Grok. Kalau game apa namanya, yang lainnya saya nggak begitu serak. Saya lebih serak ke ChatGPT dan Grok, setelah kadang ya pakai Copilot. Nah, saya meminta mereka mencarikan jurnal, misalkan jurnal yang berbasis ekonomi mengenai temanya saya informasikan, temanya mengenai ini, misalkan tax aggressiveness. Nah, setelah itu mereka tampilkan, Bu, ada sekitar 15. Sudah lengkap sekali termasuk DOI-nya. Ya, saya bersyukur saya cek dulu ya, Bu. Saya dari 15 itu saya cek. Sebenarnya niat saya itu hanya sampel saja, Ibu. Saya cek 3. Saya klik DOI-nya, sungguh saya terkejut sekali setelah saya buka, ternyata jurnal yang saya minta, di situ ekonomi dengan judul yang betul, judulnya sudah betul, tapi setelah DOI-nya saya klik, yang muncul adalah jurnal psikologi. Saya klik lagi jurnalnya kesehatan. Wah, ini kok ngawur ya? Saya sempat marah juga tuh sama ChatGPT-nya. Saya bilang, Anda ngawur, itu kalau orang sudah saya jewer itu. Kan berbahaya sekali kalau kita langsung percaya kemudian kita masukkan ke referensi kita ya Bu ya. Akhirnya saya ini cari yang di Grok, ternyata sama Ibu. Problemnya sama, DOI-nya juga tidak akurat. Setelah saya pindah ke Copilot, menurut saya Copilot agak mending lah. Dari saya minta juga 15, mencarikan 15 paper, itu dari Copilot ada 3 yang benar, DOI-nya saya klik memang benar. Padahal itu jurnal-jurnal yang top tier ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya ternyata keakuratan dari ChatGPT, dari AI lah, saya bilang AI, saya generasi AI itu kita pertanyakan juga. Padahal tadi kan ini ya Bu ya, dinyatakan mereka kan sebenarnya punya database, misalnya ngambil dari berbagai sumber dari internet. Harusnya kalau mereka benar-benar ngambil dari internet, menurut saya juga kesalahan itu bisa diminimalisir, Ibu. Tapi ternyata juga kesalahannya tinggi kalau menurut saya, dan itu sangat fatal kalau menurut saya. Itu kan sudah manipulasi ya Bu ya, karena antara judul jurnal, kemudian penulisnya dan DOI-nya tidak sama. Apalagi tadi jurnalnya ngawur sekali, jurnal kesehatan, jurnal psikologi itu kan kalau itu tidak dicek oleh kita penulis, itu sudah nama kita hancur kalau menurut saya ya. Hancur di
di dunia akademik. Ya, kita sudah istilahnya tidak bisa dipercaya lagi lah, ini penulis kok asal nempel itu. Padahal kan itu sebenarnya pekerjaannya ChatGPT ya. Nah, itu makanya kita perlu cek itu yang kedua begini Bu, ketidakakuratan lagi yang saya temukan adalah pada saat saya membuka publisher, salah satu publisher yang Scopus Q2 di Rusia itu, saya lihat menu webnya mereka sudah sangat lengkap, termasuk ada arsipnya. Nah, di arsip itu saya lihat dari tahun ke tahun juga jurnalnya sudah ada dan ada doi-nya juga. Nah, saya minta tolong ChatGPT untuk mencarikan jurnal dengan tema promnya sudah saya ketik, kemudian saya minta 10 saja, saya minta dia pelan-pelan dengan mengunjungi arsip dari jurnal tersebut. Nama jurnalnya sudah saya tampilkan juga. Kunjungi arsipnya, carikan yang temanya seperti ini. Nah, kemudian setelah promnya saya ketik, mereka menampilkan hasil, ChatGPT menampilkan hasil. Nah, setelah saya cek Ibu, di situ karena ada doi-nya, saya masukkan, saya copy paste, kemudian kebetulan kok di jurnal tersebut juga ada search engine-nya sendiri. Saya masukkan di search, saya klik. Loh, kok tidak di ini Bu, tidak terdeteksi, tidak diketahui. Akhirnya saya copy, siapa tahu salah. Saya copy nama penulisnya, nama pengarang jurnalnya, saya masukkan. Ternyata juga tidak ada Bu, tidak terdeteksi di arsip dari publisher tersebut. Akhirnya setelah saya cek, ternyata penulis yang ditampilkan di situ itu adalah penulis dari jurnal yang lain, dari jurnal spasial ekonomi, bukan dari ekonomi region. Jadi 10 itu tidak ada satupun yang betul, Ibu. Tidak ada satupun yang benar. Karena ternyata itu jurnal-jurnal lain yang publishernya memang dari Rusia, tapi jelas bukan di situ. Nah, sekarang ini kesimpulan saya berarti ChatGPT males ini. Padahal kan sudah ada, database-nya ada. Tinggal ngambil sebenarnya, tapi juga tidak mau. Nah, itu akhirnya saya kemarin mencari secara manual, Ibu. Saya masuk ke arsipnya, nyari satu-satu. Saya pikir ChatGPT itu bisalah mengerjakan hal yang sebenarnya kalau menurut saya tidak begitu berat ya, Bu ya. Tinggal dia nelusur, oh temanya seperti ini, tinggal ambil, itulah ada sumbernya kok. Sudah ada sumbernya, tinggal istilahnya copy paste sebenarnya. Nah, itu bagaimana, Bu? Padahal kan mereka ini ya, Bu ya, punya database ya, Bu, atau sebenarnya bisa berkunjung ke situ ya, Bu ya. Tapi kok juga tidak mau ya, tidak mau kok. Ataupun kalau mau kok bisa salah ya, Bu ya. Itu Bu Vero. Ya, oke. Saya pun pernah pakai ChatGPT ya. Kalau kayak gitu biasanya saya bilang salah kamu gitu kan. Salah kamu, ulangi gitu kan. Ulangi lagi yang kayak gini gitu kan. Terus gitu sampai ketemu. Nah, itu saya kayak gitu pernah. Jadi dia pernah saya mintain gini, dia nggak bisa, salah lah. Itulah fungsinya kita harus cross check. Jangan asal terima. Ya, AI itu hanya alat, ya, sedangkan kita yang lebih berakal. Maka dari itu kalau dia membikinkan sesuatu tuh harus kita cross check. Maka dari itu biasanya saya kalau pakai ChatGPT ya cuma diskusi kayak gitu, bukan untuk membuatkan saya sesuatu, tidak. Saya kalau sama ChatGPT ya ngobrol tadi, kayak teman ngobrol. Jadi kalau saya misalnya mau buat satu ide riset, kemudian saya pengen sumber ini, cuman saya belum pernah minta sampai 15 sih, Bu. Saya biasanya cuman kayak sumber, saya kan punya artikel utamanya misalnya, saya punya artikel utamanya. Saya mau kamu carikan yang isinya risetnya itu yang seperti punya si ini gitu kan. Dia carikan. Kemudian pernah itu dia kasih nggak sampai 15 sih, dia kasih 5. Nah, dia kasih 5 nih, saya masih mau itu difilter lagi. Saya bilang mana yang menggunakan variabel ini dan ini. Nah, filter lagi, saya mau indikator yang ini filter lagi satu-satu. Nah, akhirnya bisa ketemu 2. Nah, gitu kan, ketemu 2. Karena saya mau cari artikel utama untuk saya baca secara full, saya mau fokuskan, saya mau petakan, mau bikin artikel atau riset yang seperti apa gitu. Maka dari itu saya minta seperti itu. Nah, kemudian udah nih dia kasih kan 2. Nah, terus saya tanya, ini
yang indikatornya bisa sesuai untuk saya gunakan itu yang punya siapa untuk saya gunakan di sampel yang seperti ini gitu kan. Dia bilang yang ini nih gitu. Dia kasih alasan kenapa. Ada runtutannya, Bu. Jadi kayak tabel gitu. Kalau kalau kamu pakai artikel ini indikatornya ini alasannya begini gitu kan. Kalau pakai yang ini kamu gini ini. Kemudian dia kasih kesimpulan. Jadi kalau begini jadi begini. Nah, terus kan saya penasaran nih, dia kan biasanya ChatGPT kalau ditanya tuh nggak langsung milih, Bu. Dia kayak gini, "Kalau kamu milih ini jadi begini, kalau kamu milih ini jadi begini." Nah, terus saya bilang, "Mana yang terbaik untuk dilakukan seperti ini, begini menurutmu?" Saya bilang gitu kan. Kan terus saya jadi istilahnya kayak kita nguji mahasiswa lah, Bu. Kayak nguji mahasiswa lah, kayak nguji mahasiswa sampai ketemu gitu. Oh, akhirnya begini. Nah, udah kan dia ketemu, barulah saya baca artikel sumbernya tadi, gitu. Jadi tidak sepenuhnya saya pasrahkan ke dia. Saya hanya butuh, map-nya, ya intinya itu sumbernya mana nanti saya baca sendiri, gitu. Jadi kalau sudah ketemu ini saya baca sendiri, saya buat indikatornya sendiri, saya sesuaikan. Tadi tetap ke saya, bukan dia, gitu kan. Eee saya pun pernah dikasih yang salah, pernah itu. Nah, kalau salah tuh saya bilang, "Salah ini kamu. Kamu itu harusnya tentang begini, gitu kan." Sampai bener dia kasih. Oh ya udah gitu. Biasanya seperti itu. Jadi, enggak lah langsung saya cari sendiri, saya bilang, "Ini salah, kamu cari lagi yang kayak gini." "Salah," saya bilang. Saya bilang salah tuh bisa 3 kali apa ya, dia cari lagi sampai ketemu itu, Bu. Cuma ChatGPT itu kan ada batasnya kan. Nah, kalau batasnya nanti jam 3 misalnya gitu kan, ya udahlah gitu kan. Ya kalau kalau keburu ya berarti saya cari sendiri gitu kan. Jadi saran saya sih kalau ChatGPT itu teman ngobrol aja, diskusi. Kadang kan, dia bisa kasih feedback, saran. Tetap balik lagi ke kita pikirkan lagi, "Oh ini cocok," itu. Jadi jangan mentah-mentah kita minta bikinkan ini, jangan. Terus diterbitkan, jangan gitu kan. Teman ngobrol aja idenya apa, kalau salah masih bisa dikejar kok dia, Bu, kayak kayak mahasiswa kita lah kalau nguji-nguji, skripsi itulah, seperti itu, nanti ketemu. Biasanya gitu sih, Bu, saya. Ya, pengalaman saya menggunakan ChatGPT sih seperti itu. Kadang asik kok, kadang asik ngobrol sama dia tuh. Ya kan asal asal bisa, prompt-nya tadi pas, kalau salah kita kasih tahu, "Ini salah." Maksud saya kan, ChatGPT itu kan nge-save memori ya, kalau kita bilang salah, untuk next-nya dia tidak akan lakukan itu. Kalau di HP nih, Bu, kalau di HP sama dia ada historinya kan, masing-masing itu. Saya bisa loh, misal di satu tab, saya pernah ngobrol tentang, penelitian ini, saya buka tab baru lagi, saya minta gini, "Kamu ingat baik-baik percakapan kita yang berjudul, di history itu tentang penelitian ini." Udah, dia, "Oke," udah di-save memori, dia bilang gitu kan. Nanti tinggal kita kasih pertanyaan selanjutnya, "Aku pengen gini 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 nih." Dah, saya tidak perlu ulang ceritakan ke dia dari awal. Tinggal dia suruh mengingat memori yang pernah saya ceritakan dulu, ya. Kalau device Ibu masih sama ya, HP Ibu atau laptop Ibu sama, dia tuh kayak historinya ada, itu yang di bagian kiri itu. Itu bisa kita bilang seperti itu. Dia akan mengingat, nanti tinggal kita tambahkan ini begini, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu ini sharing saja, kalau saya biasanya makainya seperti itu, Bu. Nanti bisalah kita gunakan untuk membantu kita untuk buat-buat riset yang lain. Membantu ya, bukan menggantikan kita, gitu lagi. Ya, itu kan adanya untuk membantu kita. Ya kurang lebih seperti itu, Bu, kalau dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Sudah? Luar biasa ya, diskusinya sangat menarik sekali. Mungkin satu kali sebelum menutup acara, ini ada pertanyaan dari Mbak Fauzia, biar kita tuntaskan sekalian ya Bu Vero. Izin bertanya Bu, apakah ada alat bantu mendeteksi dini untuk dosen ketika mengoreksi skripsi? Terkadang mahasiswa banyak copy paste dari skripsi terdahulu atau artikel, biar ketahuan dari proposal mahasiswa itu terdeteksi plagiat. Monggo Bu. Ya, ini sudah dibantu dijawab Bu Niar. Ya, kalau ada Turnitin boleh dicek Turnitin, Bu, atau Authenticate di, instansi Ibu. Kalau di instansi saya itu mahasiswa disuruh Turnitin dulu sebelum
maju sidang. Mereka biasanya turnitin dulu. Jadi kita lihat hasilnya berapa gitu. Iya. Bahkan Iya. kebetulan saya juga ngajar Metopen ya. Kemarin sebenarnya saya tidak se-strict itu untuk ngajari mereka ya. Tapi gara-gara saya menemukan tugas akhir mereka itu ada yang beneran di copy sampai logo-logo skripsinya yang di internet. Saya bilang ke mereka nih, turnitinkan sekian persen baru dikumpulkan. Ini gara-gara satu orang saya minta semua kelas seperti itu. Saya bilang gitu kan. Jadi ya sebenarnya saya tidak terlalu strict sama mereka. Tapi gara-gara saya nemu sampai logo-logonya itu kan saya jadi kayak lebih geram ya. Jadi kalian ngumpulin itu tugas akhir harus sama turnitinnya semuanya. Jangan alasan uang ya. Saya bilang gitu. Berapa sih nguji Turnitin di Shop itu banyak, saya bilang gitu kan. Udahlah gitu. Terus ya udah mereka uji Turnitin tuh sudah saya kasih patokan berapa persen, mereka upload semuanya. Jadi aman seperti itu. Saya yang Metopen nih, ini masih Metopen, Bu. Kalau untuk TA, untuk skripsi itu kalau di instansi saya mereka juga ada itu syarat Turnitin itu untuk dilampirkan itu waktu daftar sidang. Ya, jadi silahkan boleh dijadikan syarat. Saya yang Metopen itu kelas Metopen itu udah saya suruh semua untuk melakukan Turnitin itu gara-gara satu mahasiswa nakal tadi itu. Ya, untuk nextnya berarti begitu juga saya ini berdasar pengalaman mahasiswa nakal pasti saya tambahkan itu kriteria syarat untuk di mata kuliah saya itu. Ya, biasalah mahasiswa kan generasi apa ini? Masih Gen Z ya ke bawah Iya. tuh. Ada aja ya. Iya Ya. betul, karena memang mereka ini ya, sekarang itu kayak yang penting praktis gitu ya Bu ya, Iya, tanpa jadi gitu kan. ya langsung jadi gitu ya, apa sense untuk membaca, kemudian memparafrase apalagi ya itu harus memang dibiasakan ya menjadi satu pembiasaan. Itu juga challenge sih sebenarnya kita sebagai dosen bagaimana kita juga bisa benar-benar harus tahu gitu ya. Oh, ini memang dikerjakan sendiri atau memang plagiasi, tapi plagiasinya pun kita juga ada toleransi pastinya seperti Iya. itu. Iya kan. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini karena waktu yang membatasi kita. Tapi memang luar biasa tadi diskusinya sangat panjang karena memang terkait dengan plagiarisme. Mungkin sudah banyak yang membahas topik ini, tapi semakin seru jika ditambah tadi bantuan artificial intelligence karena kita pastinya tidak apa ya jauh dengan yang namanya AI ya saat ini. Tapi ingat tujuannya adalah sebagai pendukung atau membantu ya, dia bukan menjadi yang utama. Karena namanya juga artificial ya, buatan ya. Paling bagus ya yang original siapa ya diri kita sendiri gitu ya sebagai manusia apalagi yang bergerak di bidang akademisi gitu ya yang sudah kecemplung di bidang akademisi mau nggak mau kita harus bisa nih memaksimalkan bagaimana kemampuan kita dalam berpikir menulis gitu ya karena itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari sebenarnya kan integritas itu ya dinilai dari tulisan kita seperti itu apalagi tantangan saat ini ya sangat dekat sekali dengan penggunaan teknologi yang sangat masif gitu ya. Menarik karena tidak hanya apa namanya teori saja yang dijelaskan oleh Bu Vero, tapi juga tadi kita ada sedikit praktik ya aplikasi apa saja yang bisa digunakan ya pastinya kalau ingin yang banyak ya pilih yang premium ya otomatis akan berbeda nanti hasilnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Vero atas waktu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti pekan webinar pada hari Sabtu ini dengan topik anti plagiarism power, strategi ampuh dan teknik parafrase. Saya di sini sebagai moderator mengucapkan terima kasih, kemudian mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun saya sebagai moderator selaku pribadi juga meminta maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Makan mie ayam di restoran, makannya di Kota Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Silakan.
Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Veronica Anantawikrama, TDSE MSI, atas segala insight yang diberikan, dan juga tentu saja Ibu moderator, Ibu Reza Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SE MAK, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan diskusi. Bapak, Ibu peserta webinar, tibalah kita di penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kehadiran kita pada webinar kali ini memberikan banyak kebaikan terkhusus kepada pengembangan keilmuan dan kompetensi kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu di webinar-webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reza, Terima Bu kasih Bu Vero. Vero, terima kasih Bapak Ibu.